warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Desvianti Daulay. Saya dari kelas 11 akuntansi 4. Di sini saya akan mengulang kembali pembelajaran saya itu tentang jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Nah, jurnal pengeluaran kas itu adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi yang menyebabkan berkurangnya kas atau nama perusahaan. Nah, ke contoh soal ini. Nah, ini contoh soal jurnal pengeluaran kasnya. Nah, dan di sini ada contoh jurnal data jurnal pengeluaran kasnya. Sebelum kita mengerjakannya, terlebih dahulu kita wajib membuat judulnya, itu UD Maju Jaya Jurnal Pengeluaran Kas pada per September 2018. Nah, ada tanggal, nomor bukti, keterangan, ref, akun yang ada di debit itu terdiri dari pembelian, utang dagang, dan serba-serbi. Akun yang dikredit itu terdiri dari kas, potongan, pembelian. Nah, langsung saja kita ngerjain yang nomor 5, tanggal 5 September. Nah, tanggal 5 September itu dibeli tunai investor toko sebesar 15 juta, perlengkapan toko 2.500.000, barang dagang 13 juta. Nah, kita tulis di sini tanggal 5 September. Nah, keterangannya itu investor toko, nah lanjut perlengkapan toko dan barang dagang. Nah, karena dia dibeli tunai, dia masuk ke akun yang debit pada serba-serbi dan akun yang dikredit pada kas. Tulis sini 15 juta, 2.500.000, 13 juta, sama kasnya juga begitu. Lanjut soal yang kedua. Pada tanggal 6 September dibayar biaya iklan di harian Juara Merdeka sebesar 750.000. Nah, karena dia dibayar biaya iklan, maka dia menjadi beban iklan. Nah, maka dia masuk pada akun debit pada serba-serbi dan akun kredit pada kas. Nah, kita buat pada tanggal 6 September. Kita buat keterangannya itu beban iklan. Nah, karena dia dibayar biaya iklan, nah maka dia masuk ke serba-serbi yang di akun debit itu sebesar 750.000. Dan kasnya. Lanjut, pada tanggal 14 September dibayar upah mingguan pegawai sebesar 3 juta. Nah, karena dia dibayar upah mingguan, maka keterangannya itu beban gaji. Nah, karena dia dibayar beban gaji, maka dia sama masuknya itu akun yang di debit pada serba-serbi dan akun yang kredit pada kas. Nah, pada tanggal 14 September beban gaji
sebesar 3 juta masuk ke serba-serbi dan masuk ke kas. Nah, lanjut pada tanggal 17 September dibayar utang pada PD Indofood atas pemberian tanggal 8 September yang lalu. Nah, ini dia pada tanggal 8 Septembernya dibeli barang dagang dari PT Indofood seharga 22.500.000 dengan ada syaratnya 3/10 dan N/30. Nah tadi karena dia pakai syarat, kita buat dulu di sini 17 September PT Indofood karena dia membayar utang, maka dia masuk ke utang dagang. Nah, kita tulis dulu tadi 22.500.000. Nah, karena dia pakai syarat 3/10 N/30, jadi kita cari 22.500.000 kita kurang 3%, jadinya 21.825.000. Nah, itu masuknya ke kas karena dia pakai syarat 3/10 N/30. Nah, kita tulis 21.825.000. Lanjut, dia ada potongan pembeliannya karena dia pakai syarat tadi. Nah, kita buat dulu 22.500.000. Nah, karena dia pakai potongan pembeli tadi, kita kali 3%. Nah, jadinya 675.000. Tulis 675.000. Nah, lanjut di tanggal 21 September pembelian tunai barang dagang sebesar 27.300.000. Nah, kita buat tanggal 21 September pembelian tunai karena dia pembelian tunai, maka dia masuk ke pembelian dan kas karena dia pembelian tunai. Kita masukkan 7. Nah, lanjut pada tanggal 23 September dibayar upah mingguan pegawai sebesar 3 juta. Nah, karena apa? Karena dia membayar upah mingguan, jadi kita tulis dulu tanggalnya 23 September. Nah, keterangannya itu beban gaji karena dia membayar upah mingguan. Gaji. Nah, jika dia membayar upah mingguan, maka dia masuk ke serba-serbi dan kas. Nah, kita tulis tadi sebesar 3 juta. Nah, kita tulis serba-serbinya 3 juta. Nah, lanjut pada tanggal 30 September dibayar gaji karyawan 3 juta, biaya iklan surat kabar 1.750.000. Nah, karena dia membayar gaji dan membayar biaya iklan, maka dia masuk ke akun yang di debit serba-serbi dan akun yang di kredit kas. Nah, kita buat pada tanggal 30 September itu ada beban gaji karyawan, beban gaji. Nah, ada beban iklan,
beban iklan. Nah, kita masukkan ke serba-serbi. Beban gaji itu 3 juta. Nah, beban iklan itu 1.750.000. Nah, kita masukkan ke kasnya ya. Nah, selanjutnya kita totalin semuanya. Yang pembelian itu totalnya 27.300.000. Nah, yang utang dagang itu 22.500.000. Nah, yang serba-serbi itu totalnya tadi 42 juta. Nah, lanjut yang kas itu totalnya tadi 91.325.000. Nah, potongan pembelian 675.000. Nah, inilah hasil jurnal pengeluaran kas yang kita buat, yang saya buat tadi. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan tentang pengeluaran kas pada PA Jasa Dagang. Nah, jika ada kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.